أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ilahahu hawa. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada dorongan negatif yang kedua adalah syahwat. Apa bedanya hawa dengan syahwat? Hawa adalah, hadirin khotul iman rahimakumullah, bagaimana kecenderungan negatif dari manusia yang itu untuk dirinya, seperti sombong, seperti ingin dengan kekuasaan. Hadirin khotul iman rahimakumullah, Allah menceritakan dalam Al-Quran contoh yang paling terburuk orang yang memperturut hawanya adalah Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan pada puncak kekufurannya, ana rabbukumul a'la, dengan sombong dan ingin berkuasanya sampai Fir'aun mengaku-ngaku dirinya adalah sebagai Tuhan. Dan ada yang kedua adalah syahwat. Syahwat adalah bagaimana dorongan negatif dalam diri manusia, biasanya berkaitan dengan materi, biasanya berkaitan dengan yang lain, dan ada juga berkaitan dengan seksual. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hadirin khotul iman rahimakumullah, berkaitan dengan syahwat ini. Contoh yang paling terjelek adalah bagaimana umat Nabi Lut. Hadirin khotul iman rahimakumullah, umat Nabi Lut ternyata memiliki kecenderungan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan azab kepada mereka. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, kembali dalam surat Ali Imran, Allah menceritakan bahwa manusia dihiasi cinta kepada hal itu, cinta kepada syahwat. Yang pertama minan nisa. Hadirin khotul iman rahimakumullah, lawan jenis. Tadi saya mengatakan manusia dari pusat ke atas ada hati, ada akal. Inilah dua hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yang menjadikan manusia lebih mulia dari hewan, yang menjadikan manusia jauh lebih mulia dari syaitan. Dan manusia akan bisa lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan tapi tidak dihiasi dengan syahwat. Tapi manusia diberikan syahwat, dan disinilah manusia berjuang untuk bagaimana mengarahkan syahwatnya. Jadi kalau manusia akan mulia ketika mampu mempergunakan qalbu dan juga aklunya. Tapi ketika manusia tidak bisa mempergunakan ini, maka Allah menjelaskan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia akan berada pada titik yang terendah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dengan hewan sekalipun manusia jauh lebih sesat daripada hewan. Balhum adall. Bahkan manusia lebih sesat. Bahkan manusia lebih buruk dari hewan ketika tidak mampu menggunakan akal, tidak mampu menggunakan nuraninya. Iman berada pada qalbu dan juga berada pada akal. Ketika tidak mampu digunakan, maka hadirin khotul iman rahimakumullah, manusia hanya akan memperturut daripada syahwat perut dan syahwat kemaluan, dan disitulah manusia lebih buruk daripada hewan. Pernah ada seorang sahabat yang akan berangkat ke airport di Soekarno-Hatta. Kalau Bapak Ibu pergi ke Soekarno-Hatta, sebelah kanan kiri banyak tambak, maaf. Hadirin khotul iman rahimakumullah, saat itu hujan deras. Maka tambak-tambak tersebut meluap. Ikan-ikan bandeng itu kemudian pada keluar. Hadirin khotul iman rahimakumullah, banyak kucing yang kemudian berdatangan. Tapi sahabat saya kemudian merenung, bagaimana kucing-kucing tersebut, walaupun dia memakan apa yang bukan haknya, tapi ketika dia sudah kenyang, ditinggalkan bandeng-bandeng yang lain. Dia cuma makan apa yang kemudian membuat dia kenyang. Tapi manusia ketika sudah tidak lagi menggunakan iman yang ada dalam kalbu dan akalnya, jangankan cuma makan bandeng, tambak-tambaknya dikuasai. Hadirin khotul iman rahimakumullah, kembali, karena itulah kita perlu mengenali daripada diri kita sendiri. Kita lemahnya di mana? Allah menjelaskan di situ, di antara yang pertama adalah hubbus syahawat minan nisa. Dari pasangan, dari wanita,
yang laki-laki, yang bapak-bapak, ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kita memiliki kelemahan diri dengan lawan jenis, Allah uji dengan lawan jenis. Ya, tidak sedikit walaupun sudah cukup berumur, setelah reuni yang sekian puluh tahun SMA, jumpa lagi dengan kawan dulu ketika SMA. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana godaan dari lawan jenis. Kalau kita memiliki kelemahan dengan lawan jenis, Allah uji di situ. Hadirin khotal iman rahimakumullah, termasuk kelemahan-kelemahan lain berkaitan dengan lawan jenis. Mohon maaf, tidak sedikit yang begitu berniat, dia begitu berniat untuk berbakti kepada ibunya, tapi dia memiliki kelemahan untuk tidak memiliki ketegasan. Maka Allah uji di situ. Terkadang ada seorang suami yang berada dalam posisi yang terjepit antara ibu dengan istri. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ingin bakti sama ibu, sampai tidak berani mengatakan, membantah sedikit tuh. Tapi dia juga lemah ternyata kepada istrinya. Maka tidak sedikit kita dapatkan suami yang diuji dengan hal ini. Kesini ibu yang melahirkan dia, kesini istri yang memiliki anak daripada wanita ini. Hadirin khotal iman rahimakumullah, inilah ujian. Makanya saya masih ingat 3 tahun lalu, di antara materi yang saya sampaikan di Al-Wahhah adalah tentang bagaimana fikih keluarga. Kalau masih ingat, saya mengatakan berkaitan tentang ranjau-ranjau dalam rumah tangga. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau masih ingat, saya mengatakan poin yang ketiga dari ranjau berumah tangga adalah adanya pihak ketiga. Saya mengatakan pihak ketiga bukan cuma perempuan lain, bukan cuma pria lain, termasuk pihak ketiga adalah orang-orang di luar daripada rumah tangga kita yang masuk dan mempengaruhi rumah tangga kita. 2 tahun lalu saya diundang ke Amerika, sempat ke 10 state. Saya semalam cerita, ya, sekitar hampir 3 bulan. Jadi kalau masuk ke Amerika kan sekali kunjungan itu paling lama adalah 3 bulan. Jadi kawan-kawan di sana dimaksimalkan jadi 2,5 bulan lebih mengunjungi ke 10 state. Ketika ke Las Vegas, pengajian dengan masyarakat Indonesia, ya, waktu itu temanya lain. Ada seseorang yang bertanya dengan tema yang lain, dari seorang wanita, dari seorang ibu. Wanita ini kemudian bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ibu kita minjam uang? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya biasanya kalau ada pertanyaan agak aneh, saya bertanya dalam hati, ada apa ini? Saya mengatakan dengan jawaban yang standar, Bu, untuk orang tua jangankan pinjam, mestinya kita kasih, kan begitu. Ternyata suaminya nyeletuk, tapi yang sebelumnya juga pinjam belum diganti, Ustaz. Yang istrinya kemudian ngejawab lagi, tapi kan kamu juga sebelum kerja tinggal sama mama. Saya bilang sebentar ya Allah, ini lagi pengajian. Setelah pengajian saya bilang, ayo sini ada apa? Ternyata ketika mereka mau berangkat ke pengajian, nggak ada masalah, baik-baik aja. Di tengah jalan dapat WhatsApp dari ibu sang wanita ini di Indonesia. Sang ibu mau lebaran dan mau pinjam uang, ribut di situ. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini termasuk pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu bukan cuma, mohon maaf, bukan cuma adanya selingkuhan, baik laki-laki maupun perempuan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita di titik lemah kita. Seseorang yang tidak mampu mengatakan dengan tegas, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan ibu atau dengan istrinya. Kondisi seperti ini sering menyulitkan seorang laki-laki. Hubbus syahawati minan nisa, dari wanita, wal bani, dan juga terhadap anak. Bagaimana orang yang ingin anaknya jadi anak yang soleh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak. Saya tertarik dengan ungkapan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau punya sebuah ungkapan dalam kitabnya Shaydul Khadir. Maaf, bukan Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Kitab Shaydul Khadir,
merupakan kitab yang menginspirasi Dr. A'id Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan, Don't Be Sad. Kata Syekh A'id Al-Qarni bahwa buku yang sangat menginspirasi beliau adalah buku Sayyidul Khatir karangan Imam Ibnul Jauzi. Jadi ada Imam Ibnul Qayyim, ada Imam Ibnul Jauzi. Kalau Imam Ibnul Qayyim murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Ini Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan zalim. Ketika seseorang itu mencintai sesuatu, maka Allah akan uji dirinya dengan apa yang dia cintai. Bukan Allah zalim, tapi agar orang itu merasakan dan bisa lulus ujian dengan cobaan itu.